Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Wahyuningsi dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membahas tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Di sini kita dapat melihat peta konsep yang ada di samping atau di atas ini. Yang kita akan pelajari adalah materi tentang pajak. Pada materi pajak ini ada pokok-pokok utama dalam pembahasan, yaitu asas pungutan pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, tarif pajak, perbedaan pajak dan pungutan resmi, serta sistem pungutan pajak di Indonesia. Pada asas pungutan pajak, kita akan mempelajari tentang apa itu asas pungutan pajak, serta apa saja sih asas pungutan pajak itu. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kepastian, yang ketiga kelayakan, dan yang keempat adalah ekonomi. Pada pajak juga kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, serta berdasarkan lembaga pemungutannya. Untuk jenis-jenis pajak pada golongannya atau berdasarkan golongannya, itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak berdasarkan sifatnya, itu adalah ada pajak objektif dan pajak subjektif. Untuk pajak berdasarkan lembaga pemungutannya, itu ada pajak daerah serta pajak pusat. Setelah itu kita akan membahas fungsi pajak. Untuk fungsi pajak itu memiliki 4 fungsi, yaitu ada fungsi anggaran atau budget gathering. Yang kedua ada fungsi regulasi, yang ketiga fungsi stabilitas, yang keempat fungsi redistribusi pendapatan. Yang pasti kita akan membahas tentang manfaat pajak tersebut. Kemudian kita akan membahas tarif pajak. Tarif pajak itu terbagi menjadi 4, yaitu tarif pajak proporsional atau sebanding, yang kedua tarif pajak konstan atau tetap, yang ketiga tarif pajak degresif atau menurun, dan tarif pajak progresif atau meningkat. Di sini juga kita akan membahas perbedaan pajak dan pungutan resmi. Kemudian setelah perbedaan pajak dan pungutan resmi, kita akan membahas tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia. Di Indonesia ini ada 3 sistem pungutan pajak. Yang pertama adalah Withholding Assessment System, yang kedua Official Assessment System, yang ketiga Self Assessment System. Jadi, kita akan mulai pembahasannya. Apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi anggaran. Fungsi ini bermakna pajak merupakan sumber pemerintahan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik. Fungsi regulasi. Fungsi ini dimaknai pajak sebagai pengatur perekonomian. Fungsi stabilisasi. Fungsi ini dimaknai pajak merupakan instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dan untuk fungsi redistribusi pendapatan, pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, tarif pajak proporsional dalam kurung sebanding. Tarif pajak ini memakai persentase yang tepat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Yang kedua, tarif pajak tetap atau konstan. Tarif pajak ini artinya tetap, tak ada perubahan pada setiap dasar pengenaan pajak alias besar atau jumlah yang dibayarkan itu sama. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun setiap dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat, tarif pajak progresif atau meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan dengan contoh pengenaan tarif pajak,
kendaraan bahwa presentasi pajaknya meningkat untuk setiap dasar pengenaan objek pajak. Manfaat dari pajak. Yang pertama, manfaat pajak yaitu belanja aparatur sipil negara (ASN) sebagai penyelenggara kegiatan operasional negara. Yang kedua, pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Yang ketiga, sumber pembiayaan alat-alat keamanan negara untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat, memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar minyak, dan subsidi listrik agar harganya terjangkau bagi masyarakat miskin. Yang kelima, membayar utang pemerintah. Yang keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, dan pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketujuh, menciptakan proyek lapangan pekerjaan serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang kedelapan, sebagai transfer daerah. Perbedaan pajak dan pungutan resmi lain. Penerimaan negara diperoleh dari berbagai sumber dana. Selain pajak, terdapat sumber lainnya yang dipungutkan oleh pemerintah secara resmi. Perbedaan pajak dan pungutan resmi lain dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sementara pungutan resmi dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan kepala daerah. Yang kedua, pajak tidak memberikan imbalan secara langsung kepada masyarakat, sementara pungutan resmi memberikan imbalan secara langsung. Yang ketiga, penghitungan tarif pajak dilakukan oleh wajib pajak, sementara penghitungan pungutan resmi dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, jatuh tempo pembayaran pajak pada tahun fiskal, sementara pembayaran pungutan resmi disesuaikan dengan pemakaian. Yang kelima, pelaksanaan pemungutan pajak bersifat memaksa, sementara pungutan lain bersesuai dengan kebijakan. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga yang melakukan pemungutan pajak. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Pajak pusat berguna untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea material. Yang kedua itu adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, pajak material bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya, itu ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak. Pada pajak subjektif, keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besarnya pajak tertentu. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh). Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan keadaan wajib pajak, tetapi objektif pajaknya. Misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Untuk jenis-jenis pajak berdasarkan golongannya itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang kedua, pajak tidak langsung.
Pajak tidak langsung adalah pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Pajak tidak langsung antara lain pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan bea impor. Pihak yang mengangkut, menyetorkan, dan melaporkan pajak tertuang adalah pengusaha kena pajak.